Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya dan tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya Gusli selalu mengajak saudara-saudaraku kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun saja berada, marilah sama-sama kita sampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana alhamdulillah berkat beliaulah kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada, kita telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju ke alam nur atau cahaya seperti sampai saat ini. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim wa barik alai. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana caranya dengan metode uang yang kita miliki hanya satu lembar, tapi insya Allah nantinya uang ini bisa mengundang uang-uang yang lainnya dan bisa mendatangkan rezeki mendadak secara tidak terduga sesuai dengan keinginan kita. Namun begitu perlu Gusli ingatkan, jangan lupa nantinya setelah keberhasilan dari apa yang sudah saudara-saudaraku ikhtiarkan ini, jika memang sudah merasa cukup, sudah mampu menjadi orang yang sukses, satu pesan Gusli, jangan sombong, jangan pelit, ya. Artinya tetaplah menjadi diri kita sendiri seperti selama ini. Walaupun kita kaya, akhirnya kita sukses pada akhirnya, tetaplah selalu rendah hati. Perbanyaklah menabur kebaikan, baik dalam bentuk wujud apapun itu. Tebarkan kasih sayang, tebarkan kebaikan, bersedekah sebanyak-banyaknya, dan tolonglah sesama hamba Allah yang memang nantinya itu wajib saudaraku tolong, bantu mereka, ya. Itu sedikit saran dari Gusli, yang mana selain daripada ini yang pernah Gusli praktekkan secara pribadi, pernah juga dipraktekkan oleh beberapa orang yang selama ini sudah mengalami dan atau merasakan hasil dari apa yang sudah dilakukan ini, ya saudaraku, ya. Jadi dalam arti keilmuan ini nantinya bisa untuk menarik uang-uang yang lain supaya hadir ke dalam usaha ataupun yang kita miliki, ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak terputus dari namanya uang. Jadi dompet kita itu selalu terisi. Dikatakan uang balik, bisa jadi. Dikatakan menaruh uang, bisa jadi. Dikatakan penggandaan uang, bisa jadi. Jadi banyak versi. Cuman di sini yang akan Gusli ajarkan ini adalah tentang sebuah amalan yang insya Allah ini kalau dilaksanakan dengan cara sungguh-sungguh serta istiqomah, nah nanti pada saatnya saudara bisa melihat sendiri. Dari uang yang sudah kita kerjakan ini nantinya pada akhirnya akan membuahkan hasil, dan proses ini sangat cepat sekali. Baik itu tahu-tahu ada rezeki tidak terduga yang datang, uang dari mana-mana datang, ya. Jadi ini hukumnya bukan seperti pesugihan, babi ngepet, tuyul dan sebagainya. Insya Allah tidak akan melanggar secara hukum Islam. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita tidak merugikan orang lain. Di sini kita yang akan dibahas di sini adalah tentang bagaimana caranya supaya rezeki kita itu bisa mengalir deras, rezeki tidak terduga dari mana-mana datang, uang pun tidak pernah terputus. Artinya begitu banyak nanti peluang-peluang yang bagus, peluang-peluang kita untuk mengantarkan kita menjadi hidup itu yang sukses. Dari yang tadinya punya hutang bisa terlunaskan, yang mau beli mobil bisa beli punya
mobil, mau mobil Pajero, Honda Jazz, Fortuner dan sebagainya. Bagi yang saat ini biasanya maaf bahasanya ini ya, jangan tersinggung atau bagaimana. Yang selama ini pegangan duitnya sekecilnya 10.000, 20.000, 100.000, sebesarnya 1 juta, 2 juta. Mungkin dengan ikhtiar ini nanti akhirnya bisa mengubah kehidupan saudaraku semuanya. Ya nggak tahu dari mana jalannya, tentunya semuanya ini nantinya terjadi atas izin dan kehendak Allah ya. Entah tahu-tahu uangnya menjadi di ATM kok jadi 100 juta, 200 juta, 100 dolar, mungkin 1000 dolar, mungkin 1 miliar. Nah, artinya uang itu sebenarnya memiliki roh. Nah, di sini prosesnya nanti akan Abah ajarkan untuk menghidupkan roh uang tadi tersebut dan bisa memanggil teman-temannya ya. Supaya teman-temannya berdatangan mengajak uang lainnya untuk datang ke kita. Dalam bentuk apa? Nanti saudara-saudaraku bisa melihatnya sendiri ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Gusli lanjutkan, terlebih dahulu Gusli mohon untuk keikhlasannya kepada saudara-saudaraku, terutama yang menemukan channel Jalan Surga ini, yang baru bergabung, yang baru menemukan video ini. Mohon bantuannya untuk sama-sama kita membangun channel Jalan Surga ini supaya kedepannya bisa lebih berkembang dan menjadi besar dan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Bantu tekan tombol subscribe, like, komentar yang positif, dan bagikan video atau audio ini ke sosial media manapun supaya bisa diketahui saudara-saudara kita yang lainnya ya. Dan bagi yang memiliki hajat saat ini, Gusli persilahkan di kolom komentar tuliskan khobil tuh dan tuliskan hajatnya. Insya Allah nanti kita aminkan bersama dan semoga harapan kita apa yang menjadi hajat saudara-saudaraku saat ini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan semua rezekinya, diberikan kesehatan dan kesuksesan baik di dunia sampai di akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat-sahabatku di jalan surga. Jadi tata caranya Gusli jelaskan satu persatu ya. Nah, ini diawali dengan cara seperti biasanya, tetap diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu ya. Berwudu dari hadas kecil atau hadas besar, bersuci dulu. Baik itu hadas kecil maupun hadas yang besar ya. Itu secara wajib. Kemudian laksanakan sholat 2 rakaat tengah malam ya. Jam 1 boleh Gus? Boleh. Jam 2 boleh. Setengah 3 boleh. Jam 3 boleh. Silakan saja. Lakukan ini sholat 2 rakaat. Tapi sebelum itu dilakukan, tolong saudara-saudaraku siapkan dulu uang nominal terbesar. Kalau di Indonesia rupiah, berarti yang paling besar adalah nilai pecahan 100.000 rupiah ya. Berapa lembar Gus? Mau 1 lembar boleh, 2 lembar boleh, 10 lembar boleh, mau segepok, sekantong AC, sekarung pun boleh ya. Artinya mau 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, mau 10 juta, 1 miliar, itu uangnya atau duitnya silahkan saja, sah-sah saja, toh itu uangmu ya. Kalau nggak mau repot ya cukup 1 lembar saja ya. Kalau uangnya bukan rupiah boleh nggak guys? Contohnya uangnya uang apa? Uang dolar. Tapi dolar juga harus menggunakan uang mata dolar yang terbesar. Apakah nggak tahu ya kalau dolar itu berapa yang paling terbesar, apa 100 dolar atau 200 dolar, gue kurang paham. Kemudian kalau mata uangnya yen, euro, intinya dalam setiap mata uang di setiap negara gunakanlah uang kertas lembaran yang nominalnya terbesar di negara masing-masing. Kalau Indonesia gunakan 100.000 ya, di negara lain ikuti di negara yang berlaku. Kemudian setelah berwudu, Gusli ulangi, kita sudah wudhu, kemudian menjalankan sholat hajat 2 rakaat. Kemudian duduk bersila, setelah sholat duduk bersila menghadap ke kiblat, ambil uangnya kita pegang dengan kedua tangan kita, tangan kiri dan tangan kanan, bentangkan di depan kita ya, bentangkan di depan kita duitnya itu. Lalu pandangi uang itu kira-kira 1 atau sampai 5 menit. 1 menit boleh, 2 menit boleh, durasi maksimalnya 5 menit. Pandangi terus uang itu, hafalkan gambarnya, warnanya, tulisannya, bentuknya, nilainya berapa, hafalkan. Pandangi itu sambil dihafal, oh ternyata seperti ini uang 100.000 bentuknya.
Kalau sudah hafal kira-kira 1-5 menit, kemudian pejamkan mata. Setelah pejamkan mata, tarik napas yang dalam gitu. Setelah menarik napas dan menahan napas, bayangkan uang yang kamu hafalkan tadi dalam posisi mata terpejam dan menahan napas. Bayangkan uang 100.000 yang kita hafalkan tadi, gambarnya, warnanya, tulisannya, angka nominalnya. Hafalkan itu, diingat. Setelah dirasa tidak kuat, lepaskan napasnya, ya. Lepaskan napasnya. Nah, itu satu langkah. Lalu setelah membuka mata, dibaca dengan kata kunci, ya. Kata kuncinya bagaimana, Gus? Tarik napas lagi. Uangnya tetap kita pegang dengan tangan kanan dan tangan kiri, kita bentangkan di depan kita. Tarik napas, kemudian membaca syahadat, ya. Dibaca syahadat 1 kali. Sambil nahan napas, bayangkan lagi uangnya. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Setelah itu dibayangkan sambil menahan napas, sambil memejamkan mata, kemudian bayangkan uangnya. Sampai kapan? Sampai kita menahan napas tidak kuat. Kalau sudah tidak kuat, lepaskan lagi napasnya, kemudian buka lagi matanya. Itu yang kedua, langkah kedua ya. Tolong disimak baik-baik nih. Nah, tahap yang ketiga adalah memegang uangnya tapi dengan mata terbuka dan tidak harus menahan napas. Ya. Memegang uangnya, matanya terbuka dan bernapas biasa. Lalu baca apa, Gus? Nih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alamin. Ulangi itu sebanyak 3 kali, ya. Sambil megang duitnya nih, sambil matanya melek nih, pandangin duitnya tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alamin. Ya. Dan cara membacanya jangan dikeluarkan kata-katanya. Artinya jangan sampai bersuara. Di saat kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alamin itu cukup di hati saja. Artinya kita bernapas biasa, cukup dalam hati, tapi mata kita memandang uang itu. Setelah itu hembuskan napas kita ke uangnya tadi sebanyak 3 kali, ya. Hembuskan napas kita ke uang tadi sebanyak 3 kali. Nah, simpel ya. Nah, setelah itu selesai, sudah sampai di situ. Kemudian tindak lanjutnya bagaimana, Gus? Belanjakan saja. Besok mau dibelanjakan silahkan, mau dihabiskan silahkan. Tolak ukurnya begini, saudara-saudaraku. Kalau uang yang sudah kita ritualkan atau kita buatkan syarat, kita hidupkan rohnya tadi. Katakanlah gini, uang 100.000 besok pagi Gus belanjakan, otomatis kan berpindah tempat ke toko. Nah, ke toko itu tempatnya pasti di toko, pasti di laci. Di laci itu banyak temen duit-duit yang lain. Nah, dia akan mengajak uang yang sama, yang nilainya ratusan ribu untuk kemana? Mengarah ke kita, gitu loh. Jadi uangnya nanti kan kembali kepada kita. Dengan jalan apa? Dengan jalan Allah diganti dengan jalan lain. Yang tadinya kita mengeluarkan 100.000, ya nggak tahu kalau hari ini ganti dengan 100 juta, 10 juta, 1 juta, bisa jadi. Ya. Terus nanti uang itu dari toko dibelanjakan lagi kemana lagi ya nggak tahu. Dan semakin uang itu semakin cepat berputar, berpindah tangan, maka semakin cepat pula perputaran rezeki kita. Tolak ukurnya adalah selama uang itu masih digunakan, dipegang oleh manusia dan masih untuk bertransaksi di dunia ini, insya Allah rezekimu tidak akan pernah putus, selalu banyak rezeki tidak terduga, apapun yang kamu usahakan berhasil dan keuanganmu tidak akan pernah kosong. Amin. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah dimuliakan oleh Allah. Sementara itu dulu, cukup sampai di sini. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya.
Sekali lagi Gusli ingatkan, mohon keikhlasannya kepada saudara-saudaraku semuanya, terutama yang baru bergabung ya. Silahkan bantu tekan tombol subscribe di channel Jalan Surga ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lainnya juga nantinya ya. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini hingga selesai. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.